Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadha an-nabiyil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kepada Allah taala atas segala nikmat-nikmatnya yang senantiasa kita rasakan hingga detik ini. Allah Ta'ala berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua nikmat yang datang kepada kalian semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, yaitu kumpulan hadis tentang ciri fisik Rasulullah dan sifat beliau sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullah yang wafat pada tahun 279 Hijriah. Kita sudah masuk pada hari ini insyaallah pada bab yang ke-18. Kemarin kita membahas bab yang ke-16 dan bab yang ke-17, yaitu tentang imamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang sorban beliau. Maka pada hari ini kita akan masuk tentang sarung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang kain sarung yang dikenakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sarung bahasa Arabnya apa Bapak Ibu? Izar. Ya. Bahasa Arab sarung adalah izar. Pakai zai. Izar. Orang umrah pun pakai izar. Orang kalau umrah laki-laki juga pakai izar, ihram. Kain ihram terdiri dari dua bagian, yaitu izar dan rida. Izar adalah kain yang menutup dari pinggang ke bawah, yang dilipat. Maksudnya cara mengenakannya dilipat atau digulung, itu izar. Kalau rida, pakaian yang menutup dari pinggang ke atas dan diletakkan juga di atas kedua pundak. Ini namanya rida atau selendang. Rida atau selendang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kain sarung. Ini bermakna bahwasanya kain sarung sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akan banyak nanti hadis-hadis yang menyebutkan tentang memakai sarung dan juga memakai rida atau selendang. Hanya saja tidak ada satupun riwayat dari hadis-hadis yang sahih tentang keutamaan memakai sarung. Tidak ada riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan memakai sarung, juga tentang keutamaan memakai selendang. Itu hanya kebiasaan, tidak ada sunnahnya.
Tidak ada satupun hadis menyebutkan keutamaan atau disunnahkan memakai kain sarung. Itu hanya kebiasaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lihat hadis dari Abu Burdah. Hadis yang ke-119 dari Abu Burdah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah. Apa kata Abu Burdah? Akhrajat ilaina Aisyah kisaan mulabbada. Aisyah keluar atau datang kepada kami, atau kami melihat Aisyah membawa pakaian yang sudah bekas. Pakaian yang sudah bekas yaitu pakaian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisa itu artinya pakaian. Kisa artinya pakaian. Mulabbada yang sudah bekas, sekaligus pakaian tersebut tebal. Sekaligus pakaian tersebut tebal. Ini makna dari mulabbada. Kisa artinya pakaian, mulabbada artinya tebal. Kemudian wa izaran ghalidha, dan juga membawa kain sarung yang tebal. Jadi Aisyah memperlihatkan kepada para sahabat Nabi pakaian Nabi yang tebal, pakaian bagian atas beliau, sekaligus sarung yang biasa dikenakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jenisnya tidak tipis tapi tebal. Kemudian apa kata Aisyah? Faqalat qubidha ruhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadaini. Rasulullah wafat dalam keadaan memakai kedua pakaian ini. Rasulullah wafat sedangkan beliau memakai pakaian yang dipegang oleh Aisyah radhiyallahu anha. Berarti ketika Nabi kita wafat, Nabi kita sedang memakai kain sarung sekaligus pakaian bagian atas yang tebal, yaitu kisa mulabbad dan izar ghalil. Izar yang ghalil. Kenapa Aisyah mengatakan demikian? Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di rumah Aisyah. Ada 10 rumah istri Nabi dibuatkan oleh Nabi di sudut kiri Masjid Nabawi, di sebelah kiri Masjid Nabawi. Jadi 10 rumah. Istri beliau kan ada 11. Satu wafat di Makkah, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian 11 orang lainnya di Madinah bersama Nabi. Nabi makamkan, Nabi buatkan rumah 10. Ini tanda bukti Nabi Muhammad SAW memperhatikan hubungan rumah tangganya antara sesama istrinya. Karena tidak boleh membuatkan rumah atau menempatkan dua istri dalam satu rumah. Tidak boleh menempatkan 2 istri atau lebih dalam satu rumah. Jadi ketika Nabi wafat di rumah Aisyah. Oleh karenanya Nabi dimakamkan di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian wafat Abu Bakar, dimakamkan juga di rumah Aisyah. Kemudian wafat Umar bin Khattab, juga dimakamkan di rumah Aisyah. 2 orang sahabat ini berdampingan kuburannya dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi wafat, Aisyah masih tinggal di rumah tersebut. Ketika Nabi sudah dikuburkan di rumah itu, Aisyah masih tinggal di rumah tersebut. Begitu pula ketika Abu Bakar wafat,
Siapa Abu Bakar bagi Aisyah? Ayah Aisyah. Juga Aisyah masih tinggal di rumah tersebut. Namun ketika Umar sudah wafat, dimakamkan di rumah tersebut, Aisyah pindah ke rumah yang lain karena beliau malu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Bayangkan Aisyah radhiyallahu anha malu terhadap Umar bin Khattab yang sudah menjadi jenazah. Sampai segitunya malu Aisyah radhiyallahu anha. Makanya Aisyah tidak mau tinggal di rumah beliau. Setelah dikuburkannya Umar di dalam rumah tersebut. Berbeda dengan wanita kebanyakan hari ini, tidak malu lagi dengan laki-laki. Aisyah saja malu dengan Umar bin Khattab. Padahal Umar bin Khattab sudah menjadi mayat, sudah menjadi jenazah, tapi belum malu tinggal di situ. Bagaimana beliau melepas hijabnya? Sedangkan di situ di dalam rumahnya dimakamkan Umar bin Khattab. Maka dari itu setiap suami harus mengajarkan malu kepada istrinya, setiap ayah harus mengajarkan malu kepada putrinya, setiap lelaki harus mengajarkan malu kepada adik atau kakak perempuannya, sebagaimana malunya Aisyah radhiyallahu anha kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis nomor 120. Hadis nomor 120. Seorang sahabat mengatakan, di sini tidak disebut siapa nama sahabat tersebut. Di sini tidak disebut siapa nama sahabat. Di dalam ilmu hadis, ketidaktahuan kita dengan siapa nama sahabat yang meriwayatkan hadis ini tidak membuat hadis ditolak. Berbeda dengan tabi'in. Kalau ada tabi'in tidak disebut namanya siapa, maksudnya dari siapa tabi'in yang mendengar perkataan Nabi dari sahabat, maka hadis ini bisa ditolak. Hadis ini bisa ditolak. Sedangkan sahabat tidak. Dalam ilmu hadis ini namanya mubham. Namanya tidak disebutkan. Jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diketahui namanya ini tidak masalah. Karena semua sahabat Nabi udul. Semua sahabat Nabi itu adil. Adil di sini artinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang dari selain sahabat, harus diketahui siapa mereka, nama mereka. Murid-murid sahabat atau generasi setelah sahabat harus kita ketahui siapa namanya yang meriwayatkan hadis. Sedangkan kalangan sahabat, apabila ada sahabat meriwayatkan hadis walaupun kita nggak kenal namanya, maka jangan kita katakan ditolak hadisnya walaupun tidak disebut nama sahabat tersebut, karena semua sahabat adil. Jadi semua riwayat yang datang dari sahabat Nabi diterima riwayatnya. Ini kaidah dalam ilmu hadis. Jadi di sini tidak sebutkan siapa sahabat yang meriwayatkannya. Hanya saja disebutkan dari paman Al-Ash'as bin Sulaim. Cuma nama pamannya tidak disebutkan. Apa kata beliau? Baina ana amshi bil Madinah. Ketika saya sedang berjalan di kota Madinah, id insanun khalfi yaqul. Tiba-tiba ada orang di belakangku berkata. Ini kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Apa kata orang yang berkata di belakangnya tersebut? Irfa' izarak, angkat kain sarungmu. Fa innahu atqa wa abqa, karena kain sarung jika diangkat
itu lebih menunjukkan ketakwaan dan lebih membuatkan sarung engkau itu lebih tahan lama. Jadi mengangkat kain sarung bagi laki-laki di atas mata kaki itu adalah menunjukkan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Mengangkat pakaian yang menjulur ke bawah mata kaki, mengangkatnya di atas mata kaki menunjukkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti orang-orang yang di atas mata kaki celananya, izarnya, sarungnya, jubahnya, bukan berarti mereka pasti bertakwa. Tapi setidaknya mereka sudah berusaha menjadi orang yang bertakwa dengan mengangkat pakaiannya di atas mata kaki. Karena orang tadi mengatakan irfa' izarak fa innahu atqa wa abqa. Dalam riwayat yang lain Umar bin Khattab pernah mengatakan irfa' izarak fa innahu atqa li rabbik wa anqa li thawbik. Kata Umar bin Khattab dalam riwayat lain belum mengatakan angkat kainmu, karena mengangkat kain di atas mata kaki merupakan bukti ketakwaan kepada Allah dan akan lebih membersihkan pakaian. Akan lebih membersihkan pakaian. Tentu berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan, sebagaimana hadis dari Ummu Salamah, pakaian mereka itu harus di bawah mata kaki, 1 jengkal dari mata kaki. Kata Nabi, shibran, 1 jengkal dari mata kaki. Kemudian Ummu Salamah mengatakan kalau 1 jengkal masih kelihatan telapak kaki kami, katanya. Kata Ummu Salamah, kalau kami pakai rok atau pakai gamis 1 jengkal ujungnya itu dari mata kaki, maka masih kelihatan telapak kaki kami. Kemudian Nabi mengatakan fayurkhinahu dzira'an. Kalau gitu kata Nabi, tambah lagi paling maksimal 1 hasta. Paling maksimal 1 hasta. 1 hasta itu yang mana Pak Ibu? Mana 1 hasta itu? Hah? Yang mana 1 hasta? Sampai ke mana? Masya Allah. Itu 1 hasta itu. Minal mirfaq ila atrafil asabi'. Ini mirfaq namanya. Ini namanya mirfaqun. Siku ya. Jadi 1 hasta itu dari siku sampai kepada ujung jari. Ujung jari bahasa Arabnya atraful asabi'. Atraful asabi'. Karena jari-jari itu bahasa Arabnya adalah asabi'. Kalau minggu asabi'. Hati-hati. Kalau jari pakai shad, kalau minggu pakai sin. Asabi' jari. Asabi' pekan atau minggu. Pekan ya, bukan pekan pasar ya, tapi artinya mingguan atau pekanan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Rasulullah melihat, kemudian orang yang tadi mengatakan, "Ya Rasulullah." Ketika Rasulullah ada bersama laki-laki tadi, yang mana laki-laki tadi disuruh dinaikkan pakaiannya, kemudian orang tadi protes atau mengatakan, "Innama hiya burdatun malha." Kan tadi ada laki-laki yang sedang protes dikarenakan pakaiannya di bawah mata kaki. Kemudian setelah diprotes oleh salah seorang sahabat, dia katakan kepada Rasulullah, pakaian yang menjulur di mata kaki ini adalah pakaian yang warnanya hitam putih. Malha itu berwarna hitam putih.
Kata Syekh Abdul Razak yang mensyarah hadis ini, maksud laki-laki tadi mengatakan warna hitam putih ini bukan pakaian kemewahan katanya. Jadi walaupun saya panjangkan di bawah mata kaki, saya tidak sombong. Itu maksudnya kira-kira. Jadi meskipun dia panjangkan pakaian yang di bawah mata kaki, dia itu tidak akan sombong. Kemudian apa kata Rasulullah? Amalaka fi ya uswah? Tidakkah engkau melihat keteladanan yang ada padaku? Kata Rasulullah, apakah engkau tidak melihat keteladanan yang ada padaku? Maksudnya apa? Maksudnya Nabi itu pakaiannya tidak di atas mata kaki. Nabi kita SAW, izar beliau, sarung beliau ataupun gamis beliau tidak di atas mata kaki. Makanya Nabi mengatakan, apakah engkau enggak melihat keteladanan yang aku contohkan? Kemudian kata yang meriwayatkan hadis, fanadhartu, saya lihat kepada pakaian Nabi, fa idza izaruhu ila nisfi saqai. Ternyata sarung Nabi itu sampai setengah betis. Sarung Nabi sampai setengah betis. Ini sunnahnya. Kalau mau dapat sunnahnya setengah betis. Setengah betis. Tapi yang wajibnya di atas mata kaki. Yang sunnahnya di atas, yang sunnahnya berpakaian bagi laki-laki itu wajib di atas mata kaki. Walaupun cuma setengah senti. Walaupun cuma setengah senti, walaupun seperempat senti, tapi di atas mata kaki. Itu yang wajibnya. Yang sunnahnya kalau ingin dapat lagi pahala sunnah, setengah betis. Setengah betis. Cuma tetap kita lihat kondisi masyarakat setempat. Karena ketika melakukan sunnah dan akan membuat fitnah, maka boleh kita mengalah dari sunnah tersebut untuk menghindari fitnah yang lebih besar yang terjadi. Yang sunnahnya kan setengah betis. Jadi kalau seandainya masyarakat masih sangat aneh melihat orang celana setengah betis atau jubahnya setengah betis, dia turunkan sedikit tapi tetap di atas mata kaki. Karena yang wajibnya di atas mata kaki. Jadi kita harus melihat mana sunnah yang boleh kita mengalah di sana dan mana sunnah yang harus kita tetap jalankan. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis dari ayah Salman bin Al-Aqwa', beliau mengatakan, kana Utsman bin Affan ya'taziru ila ansafi saqai, memakai sarung sampai setengah betis. Lihat ini. Bukan Nabi saja, Utsman bin Affan pun sahabat Nabi juga mencontoh Nabi. Sarung beliau juga setengah betis. Waqal, kemudian Utsman mengatakan, hakadza kanat izratu sahibi. Seperti itulah dahulu, seperti inilah sarung sahabatku dahulunya. Siapa sahabatku maksud Utsman bin Affan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Indonesia orang pakaikan sarung di atas mata kaki itu biasa, nggak aneh. Cuma kalau ada orang pakai celana di atas mata kaki dianggap aneh oleh sebagian orang di Indonesia, karena mereka hanya tahu bahwasanya pakaian di atas mata kaki itu cuma ketika pakai sarung. Padahal semua pakaian yang menjulur itu kan menjulur. Beda dengan kaos kaki. Ada orang kena kaos kaki gimana? Kaos kaki kan di atas mata kaki, melebihi mata kaki itu. Tentu berbeda. Kaos kaki bukan pakaian yang menjulur.
Sama dengan orang pakai selimut gimana? Kalau tidur di bawah mata kaki, itu juga bukan pakaian yang menjulur. Kok enggak di bawah mata kaki kedinginan bego? Ya kan, cobalah pakai selimut. Yang paling dingin kok telapak kaki. Enggak dipakai selimut sampai telapak kaki. Percuma pakaikan sarung. Percuma pakai selimut, mohon maaf, karena akan terasa dingin. Jadi pahami baik-baik, ia dimaksud pakaian yang menjulur. Tahu jaket apa ibu? Ada jaket di Arab panjang. Jaket-jaket di luar negeri itu kan panjang. Jaketnya panjang. Kalau ada jaket juga melebihi bawah mata kaki juga haram hukumnya. Jaket warna hitam biasanya. Cuma kan jaket biasanya orang pakai kan setengah betis. Jaket-jaket di luar negeri itu setengah betis, jaket musim dingin. Tapi kalau ada orang pakai di bawah mata kaki juga tidak boleh, karena juga pakaian yang menjulur ke bawah. Satu hadis lagi. Kemudian hadis dari Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman. Apa kata beliau? Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'adalati saqi aw saqih. Rasulullah memakai pakaian sampai menjulur di atas betisnya. Nah, ini lebih tinggi lagi. Di atas betis sedikit. Di atas betis sedikit. Bukan berarti langsung di bawah lutut ya, tapi di atas betis sedikit. Kemudian faqal hadza mawdi'ul izar. Seperti inilah memakai sarung, kata Nabi. Seperti inilah memakai kain sarung. Fa in abaita, kalau engkau enggak mau seperti ini pakainya, fa asfal, maka kebawahkan dikit lagi, yaitu pas setengah betis. Jadi kita ukur saja Pak Ibu, setengah betis yang mana? Ya ibu bapak-bapak ya, maksudnya ukur setengah betis mana? Kalau sudah sampai setengah betis, naik sedikit saja ke atas. Seperti itulah kata Nabi pakaian atau sarung yang sunnah. Kalau seandainya nggak biasa, maka kebawahkan lagi kata Nabi supaya pas setengah betis. Fa in abaita, kalau engkau nggak mau setengah betis, nggak mau ke bawahnya, fala haqqa lil izar fil ka'bain. Tidak boleh pakaikan sarung di bawah mata kaki, nggak boleh lagi dikebawahin. Kalau kita nggak mau di bawah setengah betis itu, maka nggak boleh kita menurunkan sarung fil ka'bain, di bawah mata kaki. Inilah pendapat yang kuat di antara dua pendapat. Jadi mudah-mudahan kita yang laki-laki ini semua memakai pakaian di bawah mata kaki, dikarenakan itu perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga kata Nabi kita, ma asfala minal ka'baini fa finnar. Siapa saja yang berpakaian pakaian yang menjulur di bawah mata kaki, maka tempatnya di neraka. Apalagi juga Nabi pernah mengatakan salasatun, ada 3 golongan, la yukallimuhumullah, Allah enggak akan mau berbicara sama dia, wala yanzuru ilaihim yaumil qiyamah, Allah enggak akan mau melihatnya nanti di hari kiamat, wala yuzakkihim, Allah juga tidak akan mau mensucikan nanti pada hari kiamat. Di antaranya al-musbilu izaruhu, orang yang sarungnya di bawah mata kaki. Jangan kita tanya hikmahnya. Hikmahnya apa? Kita jawab saja hikmahnya, ini perintah Nabi. Jadi kalau kita baca Al-Quran, baca hadis, jangan selalu bertanya hikmah, karena boleh jadi
kita itu tidak akan tahu dengan hikmah, tapi itu disembunyikan di dalam syariat Islam. Seperti takdir, kenapa kita seperti ini, kenapa kita miskin, kenapa kita sakit ini, itu semua pasti ada hikmah. Jadi jangan membiasakan sering-sering bertanya tentang kenapa atau apa hikmahnya. Jadi sering-sering bertanya apa yang sudah diperintahkan, apa yang sudah diperintahkan Nabi, apa yang sudah diperintahkan Allah. Ini yang harusnya kita sering-sering bertanya. Karena ketidaktahuan kita dengan hikmah bukan berarti tidak ada hikmahnya. Jadi kalau kita nggak tahu dengan hikmah sebuah peristiwa, bukan berarti hikmah itu nggak ada. Hikmah itu pasti ada hikmah itu. Cuma kadang karena kita terbatas kemampuan kita berpikir, kita tidak mampu menjangkau hikmah tersebut. Ini kira-kira Bapak dan Ibu yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah pada pertemuan yang berikutnya kita masuk pada bab yang 19 tentang sifat berjalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Ada pertanyaan satu? Baik, tidak ada, kita cukupkan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian dari kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.